Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari kebijaksanaan Imam Abu Hanifah, ini ada nasihat dari beliau, yaitu tentang mencari ilmu dan menikah. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, ini ada nasihat yang bagus sekali, yang mungkin bisa kita tiru dan bisa kita terapkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Beliau di sini menerangkan tentang kedudukan mencari ilmu dan menikah. Beliau di sini berkata, ada kalimat dari beliau yang menurut saya sangat bagus di sini. Beliau pernah berkata, "Janganlah engkau terburu-buru untuk menikah, kecuali setelah engkau tahu bahwasanya engkau sudah mampu untuk bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan istrimu. Carilah ilmu dahulu sampai benar-benar terkumpulkan. Barulah kemudian kumpulkanlah harta benda dari jalan yang halal. Setelah itu baru menikahlah." Jadi ini nasihat dari Imam Abu Hanifah, bahwasanya dalam hidup ini itu ada urutan yang harus kita tempuh. Ada hal-hal yang harus kita dahulukan. Kalau dalam bahasa lain itu, kita harus tahu skala prioritas mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Dari kalimat beliau ini, yang harus didahulukan, yang pertama itu urutannya adalah ilmu dulu. Jadi kita disuruh mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Setelah kita mencari ilmu, dan mencari ilmu ini prosesnya berangsur-angsur, tapi dalam kebijaksanaan Imam Abu Hanifah, kita dituntut untuk selalu mendahulukan dalam pencarian ilmu. Carilah ilmu. Makanya kan di dalam hadis Nabi kan dijelaskan, kita itu disuruh untuk mencari ilmu, bahkan dari kita mulai lahir sampai kita masuk ke liang lahat, sampai kita mati. Dan itu prosesnya berangsur-angsur selama kita hidup di dunia. Ternyata di pandangan Imam Abu Hanifah itu juga kayak begitu. Jadi yang pertama kita mencari ilmu. Setelah mencari ilmu, proses yang kedua adalah kita mencari harta di situ. Dalam artian di sini harta digunakan untuk keberlangsungan hidup kita di alam dunia. Jadi kita di sini disuruh mencari harta dari jalan yang benar. Kita disuruh bekerja di situ, tanggung jawab dalam bekerja. Setelah kita mampu melewati dua jalur ini, barulah yang ketiga disuruh mencari pasangan hidup. Dari kalimat beliau ini kita bisa ambil pelajaran, dan ini berlaku untuk bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tempatkan nasihat ini sesuai porsi kehidupan masing-masing. Jadi menurut pandangan Imam Abu Hanifah, yang didahulukan adalah ilmu dulu. Setelah itu kita bekerja mencari harta untuk kelangsungan hidup kita. Baru saat itu kita mencari pasangan hidup. Tapi ini jangan dimaknai harus seperti ini ya prosesnya. Soalnya terkadang pengalaman kehidupan teman-teman, pengalaman kehidupan seseorang itu berbeda-beda. Cuma di sini Imam Abu Hanifah menekankan jangan sampai kita lupa terhadap ilmu. Karena itu penting sekali
untuk kita peroleh dalam kehidupan. Terus kenapa Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu ketika menjalani kehidupan? Beliau berpendapat seperti ini: jika engkau mencari harta benda di saat waktumu mencari ilmu, maka engkau akan lemah dalam mendapatkan ilmu itu. Karena harta benda itu akan selalu condong mengajak untuk terus berniaga dengan orang-orang di sekitarmu, dan engkau akan tersibukkan dengan urusan dunia juga perempuan sebelum engkau benar-benar mendapatkan ilmu. Jika sampai itu terjadi, maka waktumu akan tersia-siakan dan engkau akan mempunyai banyak anak, keluargamu akan menjadi banyak juga. Oleh karena itu, maka engkau sangat berhajat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga akan membuat engkau meninggalkan ilmu. Nah, itu sebuah argumentasi, sebuah pendapat, alasan Imam Abu Hanifah ketika menempatkan ilmu di posisi yang paling pertama. Karena ketika kita mendahulukan, misalnya mencari pasangan hidup terlebih dahulu, itu katanya kita akan disibukkan dengan urusan dunia, dan kita akan pasti sedikit banyak akan melupakan ilmu di situ. Apalagi ketika kita sudah memiliki harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, di situ takutnya akan melalaikan kita dalam mencari ilmu. Padahal memang tuntunan dari Nabi Muhammad sendiri, kita disuruh mencari ilmu terlebih dahulu. Dan kalau ketika kita merujuk ke ayat Al-Quran kan juga kayak begitu. Tuntunan wahyu, ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang sekali menganjurkan kita mencari ilmu. Makanya di ayat Al-Quran banyak sekali kata-kata dari Allah yang akan mengangkat derajat orang yang berilmu, yang akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kan banyak sekali itu, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Lah, untuk mencari ilmu di sini kan perlu berpikir, perlu kita menggali dalam kehidupan ini, dan itu prosesnya berangsur-angsur, tidak akan pernah habis. Lah, menurut Imam Abu Hanifah juga kayak begitu. Ternyata kita harus menempatkan ilmu di posisi yang pertama. Lah, di sini teman-teman mungkin bisa mengambil manfaat dari nasihat beliau ketika sudah memasuki usia dewasa, atau bahkan itu sudah mau memasuki dunia pekerjaan, usia sudah tambah dewasa. Tetap yang pertama, jangan lupakan mencari ilmu. Karena di situ kunci awal kita memahami kehidupan. Jangan sampai urusan pasangan, urusan pekerjaan menghalangi kita dalam mencari ilmu. Jadi rancanglah hidup kita secara baik di situ. Karena memang di sini kita dituntut untuk mencari sesuatu kebaikan dalam hidup kita. Lah, jadi itu adalah nasihat dari Imam Abu Hanifah, bagaimana urutan-urutan ketika kita menjalani kehidupan. Ternyata sebelum kita menikah ataupun bekerja, kita disuruh mencari ilmu terlebih dahulu. Karena nanti ketika kita wawasan ilmu kita sudah banyak, ketika kita sudah terjun dalam dunia pekerjaan misalnya, ketika teman-teman misalnya sudah menikah, maka di situ ilmu akan menjadi alat, ilmu akan menjadi senjata kita dalam mengelola itu semua. Karena kebanyakan fenomena saat ini, kebanyakan manusia itu ketika mereka sudah menikah ataupun sudah masuk di dunia pekerjaan. Lah, dalam pernikahan
itu terkadang banyak orang yang belum memahami tentang ilmu menikah. Lah, ketika orang belum memahami tentang seluk-beluk ilmu pernikahan, maka dalam menjalani rumah tangga itu kemungkinan besar untuk bercerai itu banyak sekali. Dan fenomena kebanyakan sekarang, banyak orang yang bercerai dalam pernikahannya, dan kebanyakan faktornya itu yang paling fundamental adalah faktor ekonomi dan mungkin faktor kekurangan ilmu di situ. Jadi memang yang disarankan dari Imam Abu Hanifah itu perlu kita coba, perlu kita jalani dalam kehidupan. Kita lebih mementingkan pekerjaan kah, atau kita mementingkan pernikahan kah, atau kita mementingkan mencari ilmu? Karena orang-orang yang berilmu itu dijamin derajatnya akan tinggi oleh Allah. Jadi itulah sedikit nasihat dari Imam Abu Hanifah. Silahkan diterapkan dalam kehidupan teman-teman. Ketika ada persoalan, silahkan disikapi baiknya kayak gimana. Karena pengalaman dari kehidupan manusia itu pasti berbeda-beda, dan pemikiran dari manusia juga berbeda-beda pula. Maka bijaksanalah dalam mengelola hidup kita semasa kita masih di alam dunia.